Haji Lulung. Kabar duka datang dari dunia politik tanah air. Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau lebih dikenal dengan panggilan Haji Lulung, tutup usia. Haji Lulung meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 10.51 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Jenazah Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat selepas sholat asar di dekat makam ibunya. Berikut ini adalah perjalanan Haji Lulung dari seorang pemulung menjadi pengusaha dan pejabat sukses. Bagian 1. Lulung lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1959 sebagai anak ketujuh dari 11 bersaudara. Berdarah campuran Betawi Banten. Ayahnya Ibrahim Cilang adalah seorang bintara berpangkat pembantu Letnan 1 atau Peltu di Badan Keamanan Rakyat BKR. Haji Lulung seorang muslim sejak lahir. Ia menerima nama depannya Abraham dari seorang pria di Papua yang membantu ayahnya ketika yang terakhir terluka di sana. Ayahnya meninggal pada tahun 1975, membawanya mengais-ngais di pasar Tanah Abang. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah perdagangan, lulus pada tahun 1981. Ibunya merupakan keturunan dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan Islam Asy-Syafiyah. Bagian 2. Sejak kelas 3 SD, Lulung sudah menjadi anak yatim dan bekerja sebagai pemulung demi membantu ibu dan adik-adiknya. Sejak beranjak dewasa, dia lantas mulai usaha menjadi seorang pemulung. Dia tak gentar dalam mengumpulkan kardus, besi, hingga barang-barang bekas. Itu semua dilakukannya demi bisa mempertahankan dan menyambung hidup. Pada usia 20 tahun, ia menjadi bos barang bekas, mengikuti perluasan pasar, dan berpartisipasi dalam organisasi yang terkait dengan Tanah Abang. Pada tahun 1997, ia membangun kios-kios kecil di samping tembok bangunan utama Tanah Abang. Saya besar di Tanah Abang sejak menjadi tukang sampah, tukang loak, hingga punya bisnis properti, toko, operator parkir, dan jasa keamanan, kata mendiang Lulung. Haji Lulung sendiri membantah jika orang menyebutnya preman Tanah Abang. Menurutnya dia berbisnis dengan cara legal. Orang-orang yang menyebutnya preman hanya mereka yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya. Kalau saya preman, saya kok bisa memiliki 7.000 karyawan, tandasnya. Bagian ketiga. Nasibnya mulai berubah saat terjadi konflik terbuka memperebutkan kekuasaan di Tanah Abang pada tahun 1996. Saat itu, penguasa Tanah Abang Hercules Rosario terlibat bentrok dengan jawara Betawi Bang Ucu alias Muhammad Yusuf. Lulung pun pada waktu itu memilih untuk mendukung Hercules. Namun sayang, Hercules gagal mempertahankan kekuasaannya di Tanah Abang. Selain sebagai pendukung Hercules, Lulung dianggap sebagai pengkhianat oleh teman-temannya. Semenjak kekalahan dari kubu Hercules, Lulung justru menjadi target utama. Dia juga bahkan dikejar-kejar dan diburu oleh anak buah Bang Ucu. Beruntung nasib baik masih menghampiri Lulung. Bang Ucu yang melihat Lulung memiliki potensi untuk bisa menjadi besar, akhirnya berusaha melindunginya. Akhirnya Lulung pun kembali ke Tanah Abang dan menjadi satu pemain utama. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, setiap bulan Lulung akan selalu memberi setoran kepada Bang Ucu. Bagian keempat.
Dengan kecerdikannya, Lulung menempuh jalur resmi mendirikan PT Putrajaya Perkasa, di mana kemudian berkembang dan secara berturut-turut mendirikan PT 7 Fajar Gemilang dan PT 1 Komando Nusantara. Semua perusahaan di bawah pimpinan Haji Lulung ini bergerak di bidang perparkiran, jasa keamanan, dan penagihan hutang. Bagian kelima. Namanya semakin populer di Tanah Abang, memiliki berbagai bisnis di sana. Haji Lulung akhirnya membuka kantor advokat yang diberi nama Lunggana Advocat and Friends. Kantor advokat tersebut berlokasi di Tanah Abang. Bagian keenam. Dia juga dikenal sebagai Ketua Pemuda Pancamarga DKI Jakarta serta Sekretaris Umum Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi. Dengan modal tersebut, dia lantas mencoba peruntungan dengan menjadi wakil rakyat. Haji Lulung bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Haji Lulung yang mempunyai karyawan lebih dari 7.000 orang ini akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD DKI dan ditugaskan partai untuk menduduki jabatan wakil ketua DPRD. Sebelum akhirnya berpindah partai menjadi Partai Bintang Reformasi atau PBR ketika P3 mengalami konflik internal sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2004. Namun ia dikalahkan. Bahkan ia sempat menjabat sebagai Ketua DPC PBR Jakarta Barat. Kemudian, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2009 dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Akan tetapi, ia diberhentikan sebagai kader. Pada 20 Juni 2018, ia menyatakan bergabung dengan Partai Amanat Nasional untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai tersebut. Pada 6 Desember 2021, Haji Lulung terkena serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta selama 2 minggu. Bagian ketujuh. Haji Lulung menjadi terkenal setelah membawa Lamborghini ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2014 sampai 2019. Terlebih dengan slogannya "meludah saja bisa jadi duit", serta kontroversi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Haji Lulung membuat kontroversi setelah menyebut Basuki Cahayapurnama mengalami gangguan kejiwaan. Namun, Ahok mengklaim dirinya sehat secara jasmani dan rohani sehingga dinyatakan lolos saat tes kejiwaan ketika mengikuti seleksi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ahok justru menuding balik kepada Haji Lulung yang memungkinkan mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya, Haji Lulung pernah menyebut Ahok sebagai psikopat. Telah bertemu 2 dokter yang mempublikasikan hasil pemeriksaan Ahok saat Pilkada 2012. Ibnu Umar berkata, "Aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansar bertanya, 'Siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami segenap kru dari channel 86 mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Haji Lulung atau Abraham Lunggana. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.